Halo Sobat Skaga, kembali lagi di podcast Moncer Skaga. Halo Sobat Skaga, kembali lagi di podcast Skaga. Hai semuanya, nama saya Lutfi. Di sini saya akan mewawancarai narasumber keren nih, ya. Dia pemenang lomba monolog juara 1. Keren banget. Namanya siapa, Pak? Oke, perkenalkan nama aku Hanaya Cantika Febriani, aku dari kelas 10 akuntansi 1. Gimana perasaan kamu setelah memenangkan lomba ini? Yang pertama nggak nyangka karena emang nggak berekspektasi untuk juara ya. Terus yang kedua pastinya seneng, terus lega sih gitu. Kok nggak nyangkanya itu gimana? Karena nggak berekspektasi untuk menang. Karena emang tujuan awal buat ikut lomba kan bukan buat menang, kayak mau yaudah mau nyari pengalaman sama mau ini aja kayak mau nunjukin lah intinya kayak SMK 3 tuh ada loh ekskul lain gitu. Ada loh hal lain yang bisa dibanggakan gitu aja sih sebenarnya. Jadi nggak berekspektasi untuk juara kayak gitu nggak ada. Karena takutnya nanti malah jadi beban untuk aku sendiri. Ada nervous nggak? Nervous enggak, karena udah bukan yang pertama kali lomba. Terus habis itu yang kedua itu lagi karena nggak berekspektasi untuk juara, jadi nggak ada tekanan. Jadi konsepnya ya aku di sini untuk pentas gitu loh. Jadi bukan berpikir kalau ini pentasnya tuh sama yang lain, nggak kayak ya udah kayak pentas produksi biasa. Gitu Iya ya. bener. Jadi kayak ya wis pentas ya buat diriku sendiri, buat ditampilin gitu aja. Lomba monolog tuh kayak gimana sih dan ngapain aja gitu? Kalau menurut aku ya, aku nggak mau nyebutin dari beberapa ahli takut salah. Jadi kalau menurut aku, pemahaman aku sendiri, monolog itu tuh kayak hampir sama seperti storytelling, karena pada dasarnya dasaran monolog itu kan kayak mendongeng ya. Cuman bedanya dari monolog itu sendiri, kita nggak cuma nyeritain. Dan kalau kita nyeritain kan kita masih jadi diri kita sendiri ya. Kayak misal aku cerita ke kamu nih, Lut, jadi aku kemarin habis baca cerita kayak gini. Nah itu kan aku masih jadi diri aku sendiri kan. Tapi aku mau nyampein ke penonton cerita itu, tapi aku juga menjadi tokoh yang aku ceritain. Misal aku cerita tentang Roro Jonggrang, ya aku menjadi Roro Jonggrang gitu. Biar apa? Biar tanpa aku ngasih tahu kisah hidupnya Roro Jonggrang, orang penonton udah tahu, oh Roro Jonggrang itu seperti ini. Tanpa aku harus ngasih tahu sifatnya Roro Jonggrang itu gini loh, gini. Orang udah tahu. Gimana? Dilihat dari aku, gimana penokohan aku, nampilannya itu. Jadi tanpa aku harus ngasih tahu, mereka udah bisa nyari tahu sendirilah gitu. Berarti di lomba itu yang berdiri di sana Roro Jonggrang ya, bukan Hanaya ya? Iya dong. Iya. Terus kok kamu bisa kepilih gitu di lomba ini? Kalau untuk kepilih atau enggaknya aku nggak tahu ya kenapa, karena nggak ada casting juga, nggak ada apa segala macem. Intinya dikasih kepercayaan aja. Terus kebetulan kan ini bukan pertama kali ya, waktu itu sempat ikut monolog juga, cuman ya kalah. Waktu itu malah tingkatannya lebih tinggi, langsung nasional, tapi yang nyelenggarain waktu itu Universitas 11 Maret. Nah terus itu kan habis itu kalah, habis itu ini suruh maju lagi kayak gitu. Jadi kayak ya udah kayak latihan biasa kayak gitu-gitu doang. Nggak tahu juga, tahu-tahu disuruh maju lomba, tahu-tahu dimintain kayak naik kirimin foto ini ya KIA gitu. Ya udah. Langsung gitu tanpa Iya ada langsung tujuan. tanpa tujuan gitu, nggak cuma dibilangin kayak mau ada lomba FLS 2N nih gitu. Terus kayak ya udah, oh iya Pak aku itu. Oh iya Bu gitu. Biar kepilih ini apa harus punya keterampilan gitu? Apa ada pengalaman mungkin? Kayak gimana? Yang pasti pertama harus join teater dulu. Join. Iya dong, harus, karena nanti untuk basic keaktoran sendiri atau acting itu kan sebenarnya kayak ya udah kayak sehari-hari gini. Kehidupan kita kan udah drama ya sebenarnya. Ya kan, udah drama banyak lika-likunya. Nah, cuman kalau di teater itu kan ada tekniknya, paling teknik kayak gimana cara kita ngeluarin suara, gimana cara kita menjadi orang lain gitu, gimana cara kita untuk menjadi tokoh yang diminta itu. Paling teknik-teknik kayak gitu sih. Dan makanya kenapa harus join teater, karena kita kan ada latihan rutinnya, ada segala macem. Jadi orang mau punya bakat, kalau nggak rajin ya nggak akan mungkin bisa gitu loh. Tapi kalau orang nggak punya bakat tapi dia mau rajin, dia mau berusaha telaten, ya pasti bakalan punya bakat itu. Sepakat ya berarti. Yes, benar. Kamu sendiri dari kecil itu udah ada pengalaman gitu nggak di bidang ini? Oke, kalau untuk di bidang teater sendiri, aku dari SD itu aku sempat ikut namanya dongeng. Ya, mendongeng itu dari kelas 4 SD.
Terus keguritan, baca puisi, itu aku dari SD kayak gitu. Storytelling yang English gitu aku pernah ikut juga. Nah, untuk menang dulu tuh mendongeng yang aku pernah menangin. Nah, untuk keguritan, puisi sama storytelling tuh waktu itu cuman lolos seleksi doang, habis itu udah gugur. Tapi yang mendongeng sempat ikut menang. Nah, terus SMP mulai ikut teater karena SD kan nggak ada teater. SMP ada teater, ikut teater. Habis itu lomba keguritan tingkat provinsi. Nah, terus menang. Terus ya udah basicnya kayak gitu sih. Kalau untuk teater sendiri paling basic-basic kayak main bareng. Kalau untuk basic monolog aku belum pernah sama sekali. Baru ini first time. Baru ini first time. First time. First time udah juara. Enggak dong, kan udah sempet kalah. Jadi ini kedua kalinya, kedua lomba yang kalinya. kedua kalinya. Benar. Nah, untuk persiapan latihannya sendiri itu sejak kapan dan bagaimana? Lancar apa enggak? Kendalanya di diri aku karena fisik. Jadi teater tuh kan orang lihat tinggal acting ya. Padahal sebenarnya kita juga dilatih fisik. Karena teater itu kan nanti disatuin sama properti. Ya kalau properti kita enteng. Kalau kita dikasih properti ranjang, kayak aku kemarin kan dikasih ranjang. Jadi aku harus ngangkat ranjang sendiri, dorong ranjang ke sana ke sini, muterin ranjang, harus ngangkat ranjang jadi tidur jadi berdiri gitu kan. Jadi harus dibutuhin memang fisik yang kuat gitu. Nah, jadi sebelum latihan vokal itu kita lari dulu dan waktu itu kan latihanku diisi. Jadi isi dari gedung F Tari itu aku turun muter sampai ke bawah gitu. Bawa ranjang. Enggak dong. Muter habis itu ya itu sambil latihan vokal sampai kayak A I U E O tapi enggak suara yang keras ya. Waktu itu lari selesai. Nah, lari itu enggak boleh berhenti karena takutnya nanti sakit kan di bagian sini. Ya, jadi tekniknya kalau habis lari jalan aja. Jalan sampai itu kamu enggak ngos-ngosan. Dan pernafasannya harus dibiasain untuk pernafasan perut. Nah, terus selesai fisik kayak latihan pemanasan biasa gitu loh. Habis itu mulai teriak-teriak terus ngomong kayak aku mau ngomong ke orang yang jauh banget. Nah, gitu. Terus nanti deket, terus nanti marah, sedih, seneng itu harus semua diolah. Terus nanti mulai kontrol emosi, konsentrasi kayak gitu sih. Menurutmu nih, kalau dari rating 1 sampai 10, itu latihanmu tuh berapa Kecapeannya 1000. 1000. Oh, 1000. Jadi kita latihan dari kalau misal sekolah gini pulang sekolah kan jam 3 nih. Aku istirahat dulu setengah jam, setengah 4 aku OTW ke isi paling sampai jam 4. Aku sampai sana, itu kan aku di sekolah udah ganti baju dulu. Sampai sana aku langsung lari, pemanasan. Selesai segala macam pemanasan, olah vokal, olah fisik, olah tubuh, olah emosi, konsentrasi semua dikumpulin. Jadi harus ketika sampai udah harus siap bahwa yang sampai diisi itu bukan Hanaya, tapi yang mau menjadi tokoh itu. Gitu. Jadi kalau misal aku bawain jadi Roro ya berarti aku ketika sampai diisi aku udah harus jadi Roro Jonggrang. Udah bukan Hanaya. Iya, dari cara tingkah laku, jalannya, ngomongnya udah harus jadi Roro Jonggrang. Kayak gitu. Setelah itu selesai mulai ngomong-ngomong kayak dialognya apa disampaikan. Kalau ada salah pasti diulang. Kalau misal pelatih aku ngerasa ini nggak ada feel-nya, nggak ada emosinya, harus diulang-ulang terus sampai ketemu feel-nya kayak gimana. Kayak gitu sih. Cuman yang bikin capek lagi karena kan properti kemarin ranjang ya. Dan banyak adegan yang dimana aku harus dorong itu ranjang ke kanan ke kiri, bawa ranjang itu muter-muter, ngangkat ranjangnya. Jadi dilihat tuh nggak boleh aku ngerasa keberatan untuk ngangkat itu. Walaupun sebenarnya emang berat sih. Cuman aku nggak boleh kelihatan untuk berat ngangkat itu. Makanya harus dibiasain. Jadi ketika aku dialog ya aku sambil dorong itu ranjang. Sambil dorong ranjang harus dibiasain. Pokoknya aku sama ranjang tuh ibaratnya wes bersahabat gitu lah. Iya, jadi aku ngertiin ranjangnya ngertiin aku gitu. Harus kayak gitu. Walaupun dia benda mati, tapi karena kita udah terbiasa ngebawa dia bakalan bisa untuk friendly ke kita untuk kayak oh mau dibawa ke sini, oke, bawa ke sini, oke, mau diangkat, oke, kayak gitu sih. Nah, selain kamu, siapa aja yang terlibat dalam latihan itu? Aku punya teman-teman teater yang luar biasa. Mereka nggak terlibat dalam lomba tapi mereka mau nemenin. Itu the best banget sih buat aku. Kayak terima kasih juga buat teman-teman aku ya. Karena mereka mau nyempetin waktu itu selain teman-teman ada juga dari kakak-kakak isi. Dari prodi teater itu sendiri. Mereka kan masih kuliah, mereka masih sibuk kuliah tapi mereka mau nyempetin waktu untuk ngelatih aku juga, nggak cuman pelatih aku doang. Jadi di sana aku nggak cuman dapat ilmu baru tapi aku dapat relasi baru. Relasi orang-orang yang memang bener-bener kayak ada di bidangnya, yang memang harus ada di bidangnya kayak gitu. Terus aku banyak, ya inilah diasah mentalnya sama mereka. Bukan cuma pelatih, guru pembimbing juga, Bu Awe yang banyak banget lah ngeluangin waktu, tenaga, segala macam tuh banyak banget. Dan pelatih aku the best. Banyak yang terlibat ya? Yes, of course. Pokoknya lomba yang berbau seni itu kita nggak cuman aku sama pembimbing atau aku sama pelatih, tapi kalau lomba berbau seni pasti akan melibatkan banyak orang. Karena ya seni itu ya keluarga juga gitu.
Kalau udah mau ikut lomba seni pasti bakalan banyak yang terlibat. Dan kita pasti bakalan, orang kalau ikut lomba seni pasti relasinya akan jauh lebih banyak dari sebelumnya kayak gitu. Nah Naya, di monologmu itu kan ceritanya tentang Roro Jonggrang. Bisa cerita lagi nggak lebih spesifik gimana? Oke. Jadi Roro Jonggrang itu kan bertemu sama Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso ini kan berperang sama ayahnya Roro Jonggrang. Nah, yang nyerang duluan itu kan dari ayahnya Roro Jonggrang. Nah, terus Bandung Bondowoso nggak terima, pasukannya banyak yang kalah, akhirnya dia bunuh ayahnya Roro Jonggrang, kan namanya Prabu Boko. Bunuh segala macem. Nah, terus ya udah, akhirnya dia datang ke kerajaannya Roro Jonggrang, ketemu sama Roro Jonggrang, jatuh cinta. Nah, tapi di satu sisi kan Roro Jonggrang udah dikasih tahu nih sama patihnya. Patih itu kayak prajurit lah sekarang gitu. Dikasih tahu, iki uang sing mateni bapakmu gitu loh. Ini nih orang yang matiin ayahmu. Kamu nggak bisa untuk nerima dia jadi suami kamu gitu kan. Panas-panas. Yes, bener. Nah, Roro Jonggrang juga ngerasa marah dong. Wah, ternyata orang yang di depan aku walaupun ganteng, gagah, perkasa, tapi dia udah matiin ayah aku. Dia udah ngebuat aku kehilangan orang yang aku sayang. Apalagi Roro Jonggrang kan dari kecil dia nggak tahu ibunya siapa. Ya kan, terus ya udah dia akhirnya bikin syarat itu kan, bikin Bandung Bondowoso disuruh bikin sumur terdalam sama 1000 candi. Nah terus ya ini ketika udah disuruh bikin sumur terdalam, Bandung disuruh ngecek kedalaman nih di sumur itu. Nah dijorokin sama Roro, ditimbun lah sama pasir sama batuan. Tapi kan karena Bandung Bondowoso sakti, ya kan, akhirnya dia bisa keluar. Tapi yang ngebikin anehnya menurut aku itu sebuah keanehan ya dan kebodohan dari sisi Bandung Bondowoso. Dia kan perkasa, kenapa nggak dia ngebawa aja langsung Roro Jonggrang? Kenapa harus nurutin syaratnya gitu loh? Ini sih yang menurut aku ilmu baru ya dari berbagai legenda di Indonesia yang sampai saat ini kadang masih dipercaya. Itu banyak hal-hal yang nggak logis sebenarnya. Ya dong, yang sebenarnya ada alasan untuk nggak dipercaya gitu. Ngapain dipercaya, kan ini nggak logis gitu ya. Yang nggak logis ya itu tadi, Bandung kan udah perkasa, gagah ya, kenapa harus nurutin gitu? Tinggal dibawa aja, dicangking aja Roro Jonggrang bawa ke istana selesai gitu kan. Betul. Ya kan, dia punya banyak prajurit. Kalau misal takut Roro Jonggrang lari kabur, ya udah tinggal disuruh prajuritnya aja ngejaga. Itu sebenarnya sesimpel itu. Cuman ya balik lagi, itu indahnya sebuah legenda mitos gitu ya, kayak gitu. Diribetin ya. Nah, mungkin teman-teman di rumah pada penasaran kan sama performnya Hanaya. Mungkin Hanaya bisa kali itu mempraktekkan sedikit gerakannya atau monolognya. Silakan. Mungkin ini endingnya aja ya. Aku ambil endingnya yang nggak terlalu banyak keluarin suara keras. Biarkan aku tetap di sini, menjadi waktu yang terus berdetak. Berjuang mempertahankan hak dan martabat seorang wanita untuk memilih nasibnya dari para penguasa tahta. Selamat tinggal sobat kecil. Sekarang aku tidak akan menceritakan kembali masa silamku seperti hari-hari sebelumnya. Pada hari ini kalian bebas. Walaupun tubuhku terpatok di antara dinding beku ini, tapi jiwaku sudah bebas. Aku tidak memerlukan kebebasan tubuh lagi. Selamat tinggal kawan. Selamat tinggal semuanya. Keren gitu. banget. Ini tadi depanku rasanya bukan hari ini. Kok beda orang gitu. Nah, Hanaya kalau tahun depan dikasih kesempatan lagi nih buat tampil lagi, Hanaya mau nggak? Jangan dong, harus regenerasi. Oh, kok jangan? Iya dong, harus banyak penerus lah di luar sana, harus banyak penerus selanjutnya. Jangan terus kayak pokoknya aku sangat berharap banget buat adik-adik yang kelas 10 ini nanti. Kita punya ekskul banyak di SMK Negeri 3. Jadi jangan cuman fokus ke akademik kalian, harus tingkatin non akademik juga, karena saatnya kelas 10 tuh saatnya nyari pengalaman, relasi. Jadi kalau cuman terfokus untuk baca buku doang, belajar doang, itu juga nggak akan ada gunanya, karena di dunia kerja atau di dunia kuliahan orang akan nyari pengalaman. Bos kalian nggak akan nanya nilai matematika kamu berapa, tapi bos kalian akan nanya pengalaman apa yang udah kamu dapat selama kamu hidup. Yes, benar. Itu sih. Jadi harus kamu nyari pengalaman banyak, jangan cuman ngandelin soal akademik lah. Kayak akademik harus imbang, non akademik bagus, akademik juga harus bagus. Tapi jangan cuma fokus sama satu hal doang, karena masa muda itu buat hal positif. Jangan terus sekolah buat
sorry ya buat pacaran atau apa segala macam. Sebenarnya nggak masalah sih, cuman kalau semisal kalian mau pacaran juga harus balance keduanya gitu. Akademik bagus, non akademik bagus, pacaran juga bagus kayak gitu. Jadi mimpi tercapai, hal lain juga tercapai kayak gitu. Itu sih. Terakhir, ada pesan Kak buat adik kelas the next Hanaya nih mungkin? Kalau bisa jangan cuma jadi next Hanaya, tapi harus lebih hebat dari Hanaya ya. Kalau bisa, iya. Jadi kalau untuk saat ini aku cuma mau bilang kalau kalian mau sekolah dimanapun, sekolah sefavorit apapun, kalau kalian sendiri tidak mau mengembangkan diri kalian tuh percuma. Jadi kalau kalian nganggap kayak aku masuk SMK Negeri 3 itu dulu aku nggak masuk di SMA. Aku dulu masuk SMK Negeri 3 karena disuruh. Ya bukan berarti kalian nggak ngelakuin kewajiban kalian dong. Bukan berarti kalian nggak berprestasi dong. Jadi ketika masuk di sekolah manapun udah menjadi tanggung jawab kalian. Harus punya prinsip gini, dimanapun aku berada, aku harus memberikan nama baik aku. Karena kalian dikasih nama itu kan doa dari orang tua. Nah, biarkan doa dari orang tua kalian tuh menyebar. Biar orang-orang tahu, ini loh doa dari orang tuanya gitu. Jadi ngebawa nama baik kalian, ngebawa nama baik orang tua dan kemuliaan buat Tuhan kalian juga. Terus jadilah kelas 10 yang punya visi, jadi visioner, jangan cuman kelas 10 yang kayak udah ikut-ikutan aja lah, inilah kayak gitu. Enggak, harus jadi kelas 10 yang visioner, harus jadi kelas 10 yang sibuk akan banyak hal positif, harus jadi kelas 10 yang intinya nyari pengalaman gitulah. Jadi selagi kalian masih ada waktu banyak, kelas 10 kan masih kayak awal-awal banget, masih punya waktu banyak lah untuk nyari pengalaman. Ketika nanti kelas 11 kan disibukin nih sama ujian, persiapan. Maksudnya kayak persiapan buat masuk kuliah lah, atau nanti misal PKL lah. Terus kelas 12 disibukin sama ujian kayak gitu. Jadi kelas 10 tuh waktu-waktunya buat nyari pengalaman banyak gitu. Jadi jangan buang-buang waktu kalian buat hal-hal yang nggak penting. Terus cari nama baik sebagus-bagus mungkin, cari prestasi sebanyak mungkin, cari relasi sebanyak mungkin. Banyak teman boleh, tapi kalau teman doang nggak ada gunanya, masa kayak cuman buat senang-senang doang, ya itu nggak akan ada gunanya juga. Jadi cari teman yang berkualitas, itu penting banget. Cari teman berkualitas, karena itu akan ngefek banget di kehidupan kalian di masa depan. Itu sih. Oke, terima kasih ya Hanaya. Yes. Itu tadi pesannya banyak banget. Oke, thank you juga Lutfi atas waktunya ya. Mungkin itu saja dari episode podcast kita kali ini. Saya Lutfi, izin pamit undur diri. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe semuanya. Bye-bye. Are you ready?